warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Satgas Stunting Kabupaten Tanah Bumbu, Narlid, akan memandu diskusi kita terkait dengan cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Pada siang hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Nana Daniatina. Beliau adalah Ketua Persagi Kabupaten Tanah Bumbu. Dan yang kedua adalah Dr. Dewa Ariputra, spesialis anak dari Rumah Sakit Amanah Husada. Nah, beliau berdua ini juga termasuk adalah tim pakar audit kasus stunting. Nah, Ibu Nana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, Sehat. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik dokter, hari ini kita akan diskusi terkait pencegahan stunting melalui konsumsi protein hewani. Nah, mungkin pertama ulun ke Ibu Nana dulu. Menurut Ibu nih, kenapa stunting ini menjadi masalah penting di Indonesia? Ya, jadi yang pertama seperti ini. Selama ini kan yang kita sering muncul ke atas adalah gizi buruk. Nah, sedangkan ternyata stunting ini juga perlu penanganan penting, terutama untuk pendapatan di negara Indonesia terutama. Karena biasanya kalau anak stunting otomatis dia kalah bersaing dengan orang luar. Terutama contoh aja anak ibu-ibu tentunya nanti investasi ke depannya kan mau jadi dokter, seperti dokter yang di sebelah saya, mau jadi presiden dan lain sebagainya. Nah, itu rata-rata kan harus anak yang dengan tinggi badan seperti apa. Kemudian selain tinggi badan juga, kalau anak stunting ini kan bukan hanya pendek tapi dari segi kecerdasannya juga. Nah, kemudian yang kedua, stunting ini kalau misalnya dia sering sakit, otomatis dia perlu penanganan yang lebih dan uangnya juga lebih. Jadi otomatis kan beberapa miliar tuh yang bisa bisa ditekan untuk bangsa Indonesia supaya tidak ke stunting aja, bisa ke yang lain, ke pembangunan. Kalau misalnya lebih banyak stunting, otomatis kan pengeluaran juga lebih banyak diarahkan ke anak stunting gitu. Jadi ternyata stunting ini menjadi beban negara ya dok? Iya Bu ya? Karena kan kita seluruh SKPD pun seluruh lapisan karena konvergensi bersama, otomatis semua lapisan juga menangani stunting. Oke, baik. Saya beralih ke Dokter Ari. Nah, apa sih sebenarnya indikator anak stunting ini dok? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi sudah sering ya dibahas, kemudian mungkin sudah banyak yang mendengar stunting. Apa sih sebenarnya stunting itu ya? Stunting itu adalah kumpulan gejala, tapi tanda utamanya adalah tinggi badan anak itu jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya itu lebih pendek, lebih rendah. Ya, jadi tinggi badan anak dibandingkan dengan usianya itu kurang. Nah, kemudian disertai dengan tambahan yang lain, misalnya ditambah dengan gangguan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, dua hal ini ya, itu akan menggambarkan kondisi selanjutnya. Ya, tadi seperti Nana sampaikan, jadi stunting itu merupakan tanda saja, bukan penyakit ya. Jadi dia tanda yang dapat meramalkan kejadian jangka pendek. Misalnya kalau anak stunting dia pendek badannya, kemudian ada keterlambatan perkembangan, itu menggambarkan atau meramalkan kemungkinan besar akan sering sakit anaknya untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya seperti yang Bu Nana tadi sampaikan, kemudian kecerdasannya akan terganggu ke depannya, kemudian pekerjaannya atau profesinya atau pendidikannya mungkin akan kurang baik ke depannya. Jadi stunting itu adalah kita lihat secara fisik tinggi badannya lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan kadang disertai dengan keterlambatan perkembangan. Baik, kalau untuk membedakan antara anak yang pendek karena genetik atau anak pendek karena stunting, nah bagaimana itu dok? Nah ini sulit-sulit mudah ya gitu ya. Kenapa bisa dibilang sulit? Karena tidak segampang kita lihat, oh ini anaknya ini pendek, bapak ibunya juga pendek, kita bilang oh ini anak ini karena genetik, belum tentu ya. Jadi secara prinsip stunting itu penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama malnutrisi, yang kedua adalah perawatan yang kurang baik, ya sering sakit begitu. Yang ketiga lingkungan atau stimulasi yang kurang baik. Nah, dibandingkan dengan anak yang memang genetik dia pendek, perawatannya baik, anak itu nutrisinya pemberiannya bagus, kemudian perawatannya baik, jarang sakit.
sakit anaknya, kemudian lingkungannya baik, sanitasinya baik. Cuma ada cara menghitungnya, dilihat tinggi badan ayahnya berapa, dilihat tinggi badan ibunya berapa, kemudian kita hitung. Di situ terdapat angka potensi genetik. Jadi kalau memang ayahnya maaf tidak tinggi, saya tidak bilang pendek ya, tidak tinggi, kemudian ibunya juga tidak tinggi, kemudian anaknya dari 3 faktor yang tadi tidak ada malnutrisi, pemberian nutrisinya baik, kemudian perawatan kesehatannya baik, dan lingkungan yang mendukung, kemudian dia tetap tidak tinggi badannya, saya rasa penyebabnya adalah genetik. Ya. Tapi kalau ternyata tidak, ya, jadi lebih, apalagi disebabkan oleh 3 yang tadi ya, ayah ibunya cukup tinggi, potensi tinggi genetiknya cukup, kemudian ternyata anaknya pendek dan penyebabnya kita telusuri ternyata salah satu atau salah 3 dari yang tadi ya, malnutrisi, kemudian perawatan yang kurang baik, sering sakit, dan yang ketiga adalah lingkungan yang kurang mendukung. Jadi saya rasa itu lebih mengarah ke stunting. Oke, baik. Dari bidang gizi sendiri, Bu, adakah indikator tertentu yang sebagai tanda bahwa anak ini akan mengalami stunting gitu? Kalau dari gizi kan kita ada perhitungan status gizi ada 3. Berat badan berdasarkan usia, tinggi badan atau panjang badan berdasarkan usia, kemudian ada berat badan berdasarkan tinggi badan. Kalau untuk stunting sendiri kita menghitungnya itu Z-score-nya dari berat tinggi badan atau panjang badan berdasarkan usia. Itu yang dikatakan stunting. Kalau dia di bawah, sekarang kalau dulu kan min 2 SD ya, sekarang min 3 SD itu sudah mengarah ke pendek. Jadi awalnya itu pendek, dan sangat pendek. Oke, baik. Jadi deteksi awalnya ini pada anak-anak atau bayi yang pendek ya, Bu ya? Ya. Kita pakainya kan usia 0 sampai 5 tahun itu pakai Z-score yang WHO NCRS itu yaitu tinggi badan atau panjang badan berdasarkan usia. Oke, baik. Nah, untuk anak yang baru berisiko stunting ini, bagaimana sih cara pencegahannya, Bu? Yang baru berisiko ya. Iya. Nah, kita ingat 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama kita perhatikan adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil di sini kita perhatikan gizinya, kemudian pola asuhnya, kemudian minum tablet tambah darahnya apakah 90 tablet seperti itu. Rajin periksanya apakah sudah 6 kali, 2 kalinya ke dokter seperti itu. Kemudian selain ibu hamil, kita perhatikan lagi anak usia 0 sampai 6 bulan apakah dia mendapatkan IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian 0 sampai 6 bulan apakah dia mendapatkan ASI eksklusif. Nah, kemudian 6 sampai 23 bulan dia harus mendapatkan makanan tambahan ASI atau makan PASI seperti itu. Nah, sekarang kita pemerintah lebih mengarah ke pencegahan yang berisiko. Makanya remaja putri sekarang harus minum tablet tambah darah seminggu sekali. Nah, kemudian makan gizi seimbang dan juga diharapkan ada bermasnya aktivitas fisiknya seperti itu. Jadi selain yang 1000 HPK tadi kita lebih menarik ke belakang lagi dari remaja putri karena itu adanya siklus. Jadi kalau misalnya dia remaja putrinya sehat, otomatis nanti dia pada saat hamil sehat. Apabila dia hamil sehat, dia akan melahirkan generasi atau bayi yang sehat. Kemudian apabila bayi yang dilahirkan sehat, kembali ke balita sehat dan demikian seterusnya. Itu namanya jar orang itu apa? Siklus hidup. Oke, baik. Jadi stunting ini bisa dicegah ya? Oke, baik. Kita ke dokter anak. Pada usia berapa sih, Dok, anak ini bisa divonis atau dikatakan stunting? Ya. Jadi ini banyak sekali yang bertanya tentang ini ya. Jadi dari usia yang paling awal kita bisa nyatakan ya stunting adalah minimal usia 2 tahun. Ya, jadi minimal usia 2 tahun. Jadi sebelum usia 2 tahun kita baru bisa bilang berisiko stunting. Ya, berisiko stunting. Setelah usia 2 tahun atau mulai dia usia 2 tahun kita sudah bisa sampaikan bahwa anak ini dalam penilaian kita termasuk stunting. Nah, antara usia 2 tahun atau sampai usia 5 tahun itu kita bisa sebut stunting. Tapi apabila kita mampu tangani dengan baik ya, dengan berbagai macam intervensi, itu hasilnya akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan anak usia di atas 5 tahun yang kita nyatakan stunting. Jadi sekarang kita bagi kelompok usianya adalah usia di bawah 2 tahun, itu kita sampaikan bahwa namanya adalah berisiko stunting. Kemudian usia 2 tahun sampai 5 tahun sudah termasuk stunting, tapi hasilnya akan lebih baik jika kita intervensi bagus. Dan yang kurang baik adalah jika usia sudah di atas 5 tahun.
Oke, baik dokter. Apakah kalau anak ini sudah lewat dari usia 2 tahun itu tidak ada kesempatan untuk keluar dari yang vonis stunting ini, dok? Iya. Eh, Tentu ada ya, kenapa tidak ya? Jadi di atas usia 2 tahun seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah bisa sampaikan bahwa kita sudah bisa tentukan anak ini termasuk stunting. Jadi kalau usia di bawah 2 tahun, kita sampaikan bahwa ini hasilnya nanti mudah-mudahan tidak stunting di atas usia 2 tahun. Kemudian setelah di atas usia 2 tahun, kalau kita ketemu pas anak itu dengan stunting, dapat kita perbaiki, dapat kita intervensi, berbagai macam cara intervensi yang nanti bisa disampaikan di diskusi selanjutnya. Tentu bisa, kenapa tidak ya? Dan di atas 5 tahun tetap bisa diintervensi, cuma memang hasilnya tidak akan sebaik anak yang kita mulai intervensi di usia 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi seperti itu. Jadi kesempatan kita itu adalah paling baik ya sebelum 2 tahun ya, itu untuk mencegah, kemudian untuk memperbaiki atau mengobati prinsipnya itu antara usia 2 tahun sampai 5 tahun. Yang di atas 5 tahun pun pasti bisa masa tidak ya, tetap bisa, tapi mungkin hasilnya nanti tidak sebaik anak yang usianya lebih muda. Oke, baik, menarik sekali dokter. Kita beralih ke Ibu Nana dulu. Nah, Ibu tadi lebih menekankan kepada pencegahannya. Nah, untuk pencegahan mulai awal sejak catin sampai dengan ibu hamil ini bagaimana sih cara mencegahnya, Bu? Nah, untuk catin calon pengantin ya, sekarang kita sudah di usia pernikahan sudah mulai dibikinkan peraturannya. Kalau untuk dari segi kesehatan sendiri diusahakan untuk hamil itu usia 20 tahun. Kenapa di usia 20 tahun? Rahimnya sudah siap, kemudian dia juga psikologinya sudah siap. Kalau dia awal-awal masih umur 16, belasan itu dia masih pengen suka-suka dia. Selain itu juga kan belum matang dia sendiri, mengurus dirinya sendiri aja dia belum mampu, apalagi dia punya anak. Nah, kemudian calon pengantin sendiri seperti yang saya katakan tadi, dia harus makan dengan gizi seimbang. Kebanyakan remaja putri kita sekarang diet, pengen cantik tapi diet, makannya tidak teratur. Nanti larinya malah jatuhnya bukan sehat ya, jatuhnya malah lebih ke mengarah ke kurang energi kronis. Kemudian kalau untuk ibu hamil ya tadi ya, ibu hamil sama. Kalau dia pada saat dia remaja, dia tidak diperhatikan makannya, tidak diperhatikan protein hewaninya, dia diet, artinya yang harusnya makan 3 kali sehari dia cuma makan sekali, yang harusnya dia banyak makan buah dan sayur dia lebih banyak makan kayak ngafe kopi, seperti itu kan lagi ngetren tuh. Nah itu takutnya nanti kurang energi kronis, jadi nanti melahirkan bayi-bayi dengan yang kalau untuk ibu hamil disarankan rutin periksa ke petugas kesehatan. Sekarang sudah ada puskesdes, sudah ada puskesmas, sudah ada bidan desa. Diharapkan pada saat hamil dia rajin periksa. Kalau untuk ibu hamil ingat 6 kali selama masa kehamilan itu minimal. Lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya adalah minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Nah, kemudian dikurangin kayak kafein, kopi-kopi karena itu menghambat penyerapan zat besi. Banyak juga makan buah dan sayur karena buah dan sayur ini mengandung vitamin yang membantu penyerapan tablet. Oke, menarik sekali pembahasannya ya Bu ya. Saya tertarik dengan yang disampaikan Ibu tadi yang pemberian MPASI pada anak bayi. Bagaimana sih pengaturan pemberian MPASI pada bayi usia 6 bulan ke atas ini, Bu? Ini kita perlu ditekankan di sini. Kebanyakan ya yang usia 0 sampai 6 bulan itu kan bagus nih karena dia ASI saja. Ternyata setelah dia 6 bulan dia jatuh ke stunting. Nah, di sini salah satunya adalah penyebabnya salah pemberian makanan pendamping ASI. Yang pertama usia kita bagi menjadi 3. Usia yang pertama adalah usia 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan dia diharapkan makanannya adalah bubur kental. Selama ini kita salah encer. Harusnya kalau dipakai sendok itu dia nggak jatuh gitu. Dan kemudian komposisinya selama ini kan banyak instan ya, kita tidak menyebut merek di sini. Yang dibaguskan adalah makanan keluarga. Misalnya ibu di rumah masaknya nasi, sayur bening, kemudian tahu goreng, ikan goreng. Nah itu ambil kayak nasi 3 sendok, sayur 1 sendok. Itu diulap, disaring pakai saringan besi. Itu lebih bagus daripada makanan yang semangkok penuh. Karena anak usia 6 sampai 8 bulan dia hanya perlu 2 sendok pagi, 2 sendok sore pertama kali belajar makan, nggak banyak, tapi dia harus lengkap.
kayak karbohidrat atau makanan pokok itu untuk berat badannya dia. Kemudian protein, dia ada nabati dan hewani untuk tinggi badannya dia. Kemudian buah dan sayur itu untuk pengatur ibarat lalu lintas, kalau nggak ada yang ngatur kan dia lewat tuh. Nah, jadi ditekankan di sini adalah lebih tinggi protein hewani karena itu memang untuk pertumbuhan. Kemudian usia 9 sampai 11 bulan teksturnya lebih ditingkatkan lagi karena di sini dia sudah tumbuh gigi. Harusnya dia tidak disaring lagi, dia cuma dicincang. Makanan juga harus 4 bintang tadi, makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur. Nah, kemudian setelah dia usia 12 tahun sampai 12 bulan sampai 23 bulan dia sudah makanan berat. Jadi intinya kalau anaknya mau tinggi badannya bagus, dia lebih ke protein hewaninya. Kalau dia mau berat badannya bagus, dia ke makanan pokoknya. Tapi kalau mau seimbang harus ada buah. Oke, sangat lengkap sekali penjelasannya. Kita kembali ke dokter anak. Ada nggak sih dok penanganan khusus untuk anak-anak yang sudah mengalami stunting? Ya, jadi kalau memang sudah kita nyatakan stunting, berarti prinsipnya bukan mencegah lagi, tapi mengobati kan seperti itu ya. Nah, yang diobati adalah faktor resikonya, apa penyebabnya, itu yang dulu ditelusuri pertama. Jadi dari tadi yang sudah saya sampaikan, faktor resikonya ada 3. Yang pertama adalah malnutrisi, diperbaiki pemberian nutrisinya seperti yang disampaikan sama Ibu Nana. Yang kedua adalah perawatan kesehatannya. Perawatan kesehatan ini luas sekali. Harus sering kontrol ke posyandu, ya, kemudian imunisasi rutin seperti itu. Itu perawatan kesehatan ya. Yang ketiga adalah lingkungannya mendukung. Jadi airnya harus bersih, lingkungan tempat tinggalnya bersih, orang tua dan anggota keluarga yang lain juga mendukung seperti itu ya. Nah, dari sisi medis kita harus telusuri ada penyebab lain nggak selain yang 3 ini. Harus diperiksa ya, kita cari apakah ada kelainan serius pada anak. Ternyata setelah 3 yang tadi dikoreksi, nutrisinya sudah diperbaiki, kemudian perawatan kesehatannya sudah cukup baik, kemudian lingkungannya juga mendukung. Nah, kita harus cari ada penyebab lain nggak. Misal yang sering kita ketemu ternyata ada kelainan jantung. Itu harus diperbaiki. Ada ternyata infeksi paru-paru kronis TBC misalnya. Itu kalau tidak diobati, mau kita tangani nutrisinya seperti apapun juga akan sulit sekali hasilnya bisa baik. Jadi prinsipnya dari 3 yang faktor risiko tadi kita harus telusuri juga penyebab kenapa dia bisa menjadi stunting, itu ada sakit serius atau tidak, kita telusuri dulu. Dan kalau kita bisa telusuri ketemu, kita perbaiki dulu. Yang misal yang paling sering kita dapat adalah misal infeksi paru-paru seperti TBC, kita obati. Selama diobati, selama pengobatannya berjalan, koreksi nutrisinya, perawatan kesehatan dan lingkungannya juga berjalan. Jadi hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan tidak melakukan penelusuran seperti itu. Ya, jadi saya rasa selain yang 3 tadi, kita juga perlu penelusuran ke arah sakit serius. Misalnya anak itu ada keluhan batuk, misalnya kita periksa dada. Misalnya ada keluhan sering sesak, misalnya kita periksa dada jantungnya. Kemudian sering diare, misalnya kita periksa FSS-nya seperti itu ya. Oke, jadi penyebab stunting ini selain karena kekurangan nutrisi juga bisa disebabkan karena penyakit bawaan ya dok ya? Iya bisa. Jadi tidak selalu penyebabnya adalah malnutrisi. Ya, tapi yang paling sering, angkanya paling besar adalah malnutrisi. Ya, misalnya mungkin dari 1 sampai 10 lah misalnya anak yang dengan stunting, mungkin ada 1 yang ternyata dia ada kelainan sejak dia lahir misalnya. Jadi selama perjalanan usianya anaknya akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan yang ternyata penyebabnya adalah sakit serius yang dibawa sejak lahir. Ya. Bukan tidak bisa ditangani, tapi mungkin hasilnya akan tidak sebaik anak-anak yang tidak ada keluhan atau tidak ada penyakit serius. Baik, kita ke Ibu Nana. Nah, tadi Ibu menekankan kepada konsumsi protein. Apa sih bahan makanan yang mengandung tinggi protein dari sekian banyaknya makanan yang kita ada sehari-hari, Bu? Nah, protein kan ada 2 ya, ada protein nabati, kacang-kacangan tempe tahu, kemudian ada protein hewani. Yang menyerap ke tubuh lebih baik adalah protein hewani. Nah, di sekitar kita ini banyak, di sini kalau orang yang di sana-sana ikan tuna ya, tapi kalau di sini ikan tongkol. Kemudian ikan jenis kan, dia orang tahu tuh ikan yang kecil itu,
Nah, itu yang lebih tinggi. Kemudian hati juga tinggi. Kemudian yang paling enak tadi ikan. Kalau yang yang kita dapati di sekitar kita yang paling enak adalah telur. Ternyata ada di sekitar kita ya Bu ya, sangat mudah didapatkan. Nah, lalu kenapa sih protein hewani ini jadi penting gitu dok, gitu Bu, untuk mencegah stunting ini? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, protein itu adalah zat pertumbuhan. Kan ada tiga guna makanan, zat pembangun, pertumbuhan dan pengatur. Nah, termasuk zat energi, pembangun dan pengatur. Protein itu masuk ke pembangun karena dia untuk pertumbuhan. Nah, untuk tinggi badan, untuk pembentukan tulang-tulang, pembentukan sel-sel otak itu ada di protein. Makanya kenapa ayo cegah stunting dengan protein hewani, karena memang zat gizi yang untuk pertumbuhan adalah dari protein. Oke, baik. Nah, ini dok, yang banyak di masyarakat, apakah vitamin, kemudian suplemen atau minyak ikan itu bisa mencegah stunting dok? Iya. Ini banyak yang ditanyakannya, banyak sekali yang bertanya seperti ini. Jawabannya antara iya dan tidak. Ya. Kalau jawabannya iya, benar, ya, suplemen itu seperti yang tadi disampaikan, vitamin, minyak ikan bisa mencegah stunting dengan catatan suplemen itu sifatnya ada dua ya, dua dibagi. Ada yang makronutrien. Makronutrien itu seperti yang disampaikan Ibu Nana tadi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, itu makro ya. Itu besar dia. Ada mikronutrien. Mikronutrien ini seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, asam folat, minyak ikan dan segala macamnya. Jadi kalau kedua-duanya diberikan dengan baik, hasilnya bagus ya, hasilnya akan baik. Tapi anak itu tidak akan kita bisa cegah stuntingnya hanya dengan pemberian vitamin saja. Tetap harus makan, tetap harus dapat karbohidrat, protein dan lemak, makronutrien istilahnya ya. Jadi kalau ibu bilang, oh anak saya sudah minum vitamin mual-mual semua, tapi kok masih pendek ya? Nah, seperti itu ya. Ternyata memang makronutriennya kurang. Ada juga yang menyampaikan misalnya, anak saya makannya banyak, makan nasinya 1-2 piring, tapi kok pendek ya? Ternyata mikronutriennya kurang. Zat besinya mungkin kurang di sana, ada suka makan sayur misalnya. Jadi zat besinya atau zinc misalnya atau vitamin C ditambahkan dari vitamin suplemen seperti itu. Jadi kedua-duanya makronutrien dan mikronutrien itu harus diberikan. Kalau hanya salah satu saja, saya rasa tidak akan memberikan hasil yang baik. Oke, menarik sekali diskusi kita siang ini ya Ibu Dok. Nah ini sudah terakhir nih, saya pengen ada closing statement nih Dok. Silahkan bergantian dengan Ibu. Iya, jadi kenapa stunting ini sekarang akhir-akhir ini sering sekali dibicarakan dan jadi salah satu program nasional ya. Karena memang untuk jangka pendek dan jangka panjangnya itu sangat penting. Jadi stunting itu bukan penyakit, tapi dia gejala dari suatu kondisi yang serius. Jadi lebih baik dicegah supaya tidak terjadi hal yang serius dalam jangka pendek. Anak itu sering sakit, kemudian akan terganggu perkembangan dan perkembangannya. Dan untuk jangka panjang, seperti yang tadi Ibu Nana sampaikan, masa depannya mungkin akan tidak sebaik anak-anak yang tidak stunting. Dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi kualitas hidupnya nanti. Jadi alangkah baiknya stunting itu kita cegah. Tapi jika sudah terjadi stunting, di atas 2 tahun kita ketemu anak dengan stunting, kita perbaiki. Jangan sampai dia stunting tetap dalam kondisi stunting pada saat sampai dia usia 5 tahun. Nah, di atas 5 tahun pun tetap kita akan lakukan intervensi. Tapi yang diutamakan adalah di bawah 2 tahun pencegahan, kemudian terapi atau intervensi pada saat usia 2 tahun sampai 5 tahun. Silahkan. Yang penting pertama rajin ke posyandu. Kemudian yang kedua berikan anak ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian untuk ibu hamil rajin periksa 6 bulan 6 kali selama masa kehamilan. Kemudian untuk remaja putri rajin minum tablet tambah darah dan makan gizi seimbang. Oke, mantap sekali diskusi kita siang hari ini, sangat menarik temanya terkait dengan cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Ternyata protein hewani yang sederhana dapat kita temui di lingkungan kita sehari-hari, yang paling mudah seperti dikatakan Ibu Nana adalah telur ya Bu ya. Nah mungkin itu diskusi kita siang hari ini. Terima kasih Ibu Nana, terima kasih dokter. Demikian adalah
diskusi kita siang hari ini. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.